Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fitra Medi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menampilkan report menggunakan report nantinya di Formnet Pin Java. Ya, di sini saya memiliki dua project. Yang pertama yaitu nanti ada project Reddit, yang kedua nanti ada project koperasi. Nah, marilah kita lihat database-nya dulu di command prompt ya, menggunakan MySQL command prompt ya. Pertama kita coba masuk ke database-nya. Ya, di sini menggunakan pertama kita menggunakan DB kredit ya namanya, database-nya. Dan kita melihat tabel-tabel yang ada pada dalamnya. Dan di sini ada 3 tabel yang saling berelasi, yaitu ada tabel kredit, nasabah, dan rumah. Yang sebagai induknya itu ada kredit, dan saya sebagai induknya ada rumah dan nasabah. Kredit ini sebagai tabel relasinya nantinya. Kita lihat deskripsinya ya. Login ini hanya untuk tambahan saya saja sebagai login admin nantinya ya. Kita lihat deskripsi dari nasabah dulu. Seperti inilah tampilannya. Yang kita lihat rumah. Lalu ya, si rumah. Nah, seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir itu ada kredit. Cuman yang login tadi itu hanya untuk login admin saja. Yang intinya ada 3 ini. Ada kredit, rumah, dan nasabah. Nah, inilah tabel relasinya. Itu ada antara ID nasabah dari tabel induk, itu ada tabel nasabah, dan kode rumah dari tabel rumah ini di atas ya. Kita lihat dulu tabel isi data yang ada pada tabel nasabah ya. Nah, seperti inilah data-datanya. Itu ada rumah, masuk ya. Kita ada kredit. Langsung saja kita masuk ke Formnet Bin Java ya. Yang pertama kita membahas tentang rumah. Nah, seperti inilah tampilan dari form rumah. Ada tombol simpan, edit, cari, hapus, clear sebagai input data dari menuju database ya. Back to menu ini hanya untuk kembali ke menu. Search by tabel ini hanya untuk mencari dari tabel yang ada dalam ini nanti. Dan pertama kita lihat, oh ya, sebelum masukkan coding ada baiknya teman-teman memasukkan variabel name-nya, karena ini akan memudahkan pekerjaan. Seperti ini contohnya ada PID. Dan kita lihat dulu tab coding dari simpan ya. Nah, seperti inilah coding dari simpan. Tadi variabel name-nya ID, nama, alamat, dan inilah adalah untuk menghubungkan dari database-nya menggunakan JDBC driver. Kita lihat insert into nasabah untuk masukkan ID, nama, alamat, dan kita lihat untuk menghubungkannya kita perlu install di libraries ini MySQL JDBC driver. Dan kita lihat ini ada coding cari. Ini klik nasabah berdasarkan ID nasabah. Ini cari yang berdasarkan text file-nya atau datanya. Ini nama, alamat, titiknya. Dan ada hapus, coding hapus
untuk menghapus nantinya melalui atau dari ID nasabahnya. Berdasarkan ID nasabahnya itu ada edit, seperti inilah codingnya. Sama dengan video sebelumnya, ada video sebelum lalu ada juga tentang edit ini. Hanya itu ini ada coding clear ya. Inilah codingnya untuk menghapus atau membersihkan fieldnya yang terisi nantinya. Dan ini adalah coding untuk menampilkan table ya. Nih, seperti ini. ID nasabah, nama, alamat ya. Ini adalah coding search tadi, dia mencari berdasarkan data pada tabel. Nanti ketika kita ketik berdasarkan ID nasabah atau nama, maka akan muncul di tabel nantinya pas kita jalankan. Nah, inilah coding untuk reportnya ya, coding untuk menampilkan reportnya. Nah, ini Jasper report, Jasper print. Oh ya, sebelum kita sebelum menampilkan ini ada beberapa file tambahan yang diperlukan untuk menampilkannya. Inilah di library ini kita tambahkan seperti common binitils, common collection, digester, common java flow, logging, provial, Jasper report, dan MySQL connector. Seperti itulah, dan kita koneksikan menggunakan MySQL DBT driver. Dan ini contoh codingnya. Di sini ada letak database ya. Itu ada letak dimana file report itu kita simpan. Nah, ini contohnya di kita C user Asus dokumen. Nah, seperti ini ya, report nasabah JRXML. Nah, seperti itu. Nah, ini back to menu tadi. Ini codingnya. Ini coding untuk menampilkan saat diklik nantinya dia akan muncul ke text fieldnya nanti dari table. Caranya seperti ini, klik kanan pada table untuk memasukkan codingnya. Itu ada mouse, ini mouse klik. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Nah, yang kedua itu ada form rumah, sama saja seperti yang nasabah tadi. Lihat dulu. Ini untuk menampilkan tabel rumah tadi. Ini sama dengan nasabah. Ini dari tabel rumah kita akan tampilkan. Kita ada data tabel. Ini coding search tadi hampir sama saja, dia bedanya nama tabelnya saja. Select from rumah ya, cari berdasarkan tabel. Ini juga mouse klik, sama tadi. Ini juga, ini coding reportnya. Ini hanya beda tempat penyimpanan file tadi. Ini report rumah ya, atau ini nama beda, cuman beda nama filenya saja. Sama menggunakan MySQL DB driver dan menambahkan file-file tambahan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk coding hapusnya sama saja ya. Ini edit sama cari simpan ya. Menggunakan string, kode tipe double harga. Double ada harga, string ada kode dan tipe. Nah, kita lanjutkan yaitu tabel relasi. Inilah form relasi dari kredit. Relasinya di sini menggunakan combo box ya. Di combo box
Oke, dan ada tanggal transaksi menggunakan JDate Chooser ya. Ya, kita lihat dulu untuk menampilkan JDate Chooser seperti ini. Event property change ini ya. Nah, inilah contohnya. Dan codingnya hampir sama yang sebelumnya, hanya saja ini berbeda, hanya combo boxnya ini relasinya. Lihat coding relasinya ya. Nah, dia menggunakan combo box nih teman-teman. Seperti ini ya. Tampilan coding dari combo box untuk relasinya. Nah, saya lihat from nasabah, ini ID nasabah, ini kode rumahnya berdasarkan kode rumah ya, sama saja codingnya. Ya, simpan ada ya. Ini untuk menampilkan combo boxnya nih sini. Inilah, ini aplikasi tambahan tadi, import, Jasper report, ada engine display compile manager dan lainnya. Yang inilah tabel atau form untuk parameternya, seperti ini codingnya ya. Nah, ini coding dari parameternya, contohnya ini berdasarkan bulan dan kode rumah. Ini letak mana filenya, kita simpan. Dan ini back ke menu. Inilah sini relasi parameternya menggunakan JCombo box berdasarkan bulan dan kode rumah. Inilah codingnya, kita lihat kan ya. Nah, ini berdasarkan bulan, seperti ini codingnya. Ini berdasarkan bulan dari atau tanggal kredit atau tabel kredit, berdasarkan tanggal transaksi dari sebagai bulan ya, dari form kredit. Nah, ini dari yang bulan, yang ini yang kode rumah. Ini login. Jika teman-teman ingin membuat login, saya akan menunjukkan codingnya. Nah, seperti ini codingnya, menggunakan tabel tadi, tabel tambahannya tadi, itu tabel login. Ini ya, ini cuma file tambahan saya saja ya, atau tambahan saya saja untuk loginnya. Ini dia masuk sebagai, nanti kalau dia masuk, dia akan pindahkan ke menu ya, menampilkan menu. Ini menunya, tampilan menunya. Kita lihat codingnya ya, untuk menunya. Nah, ini jika dia masuk ke rumah atau menekan tombol rumah nantinya di menu, dia akan pindah ke rumah ya. Jika dia kredit, dia akan pindahkan ke kredit. Jika keluar, nah, dia akan pindah ke form login, akan menampilkan form login. Nah, ini transaksi, ini kreditnya ya. Oh ya, untuk menampilkan transaksi kredit tadi atau parameter tadi, kita perlu kelas DB ya. Ini kelas DB untuk dapat koneksi ya, seperti ini. Nah, dari DB kredit ya, kelas DB kredit menggunakan MySQL DB driver sama. Dan untuk saya lupa juga, ini untuk relasi parameter tadi,
Ini juga diperlukan query-query untuk menampilkan reportnya ya. Kita lihat file reportnya. Ini contohnya file reportnya itu transaksi kredit. Kita buka file reportnya. Masih loading ya. Sebentar teman-teman sekalian. Nah, inilah desainnya. Nah, seperti inilah melihat query-query yang akan ditampilkan. Nah, ini contohnya ada kredit. Dari tabel kredit, nomor transaksi, uang muka, di tabel nasabah ada ID, rumah, ada kode rumah, harga, nama, tanggal, transaksi. Dan ini dari nasabah join ke kredit. Ini kredit nasabah kok join ke ID nasabah ya. Inilah memanggil. Ini juga ada dari rumah join ke kode rumah ya. Ini coding untuk menampilkan atau query untuk menampilkan antara bulan dan kode rumah ya. Ini contohnya. Ini bulan rumah. Nah, kita langsung saja. Ini menentukan sisa harganya seperti ini. Kita tambahkan variabel nanti. Kita lihat ya. Kita lihat untuk sisa harga seperti inilah. Tuh. Nih dari harga dia dikurang ke uang muka ya untuk menampilkan sisa harga. Langsung saja kita jalankan form tadi yang kita bahas tadi dari project pertama, login sebagai admin. Nah, inilah bentuk menunya. Nah, kita ke form nasabah dulu. Nih, misalnya kita masukkan 136 ya, ID nasabah 136. Nama misalnya Rahmat. Ini biasanya di kulim ya. Simpan. Sukses ya. Ini Rahmat. Ketika kita cari atau kita edit, saya ya mana. Nah, ini berubah ya teman. Ketika kita mencarinya berdasarkan nasabahnya seperti ini, 35. Kita cari. Nah, ini muncul Henry ya, 35. Nah, dengan menekan ini, tabel ini dengan mouse klik tadi kita akan bisa melihat data-data ya. Dia pindah ke sini ya teman-teman. Dan ini cari berdasarkan tabel. Saya contohkan misalnya 134. Kita cari. Nah, ada Tono ya, kulim. Nah, ini Pak contoh cari berdasarkan tabel. Misalnya kita hapus yang tadi kita buat tadi 36. Terus oke. Nah, kita akan hilang. Kita clear, dia akan membersihkan text fill yang tampil. Kita coba untuk menampilkan reportnya ya kawan-kawan atau teman-teman. Coba tampilkan report dari form nasabah. Nah, seperti inilah contohnya. Sini ada nomor urut, saya tambahkan, ada ID, ada nama, ada alamat. Sama ya. Yang kedua kita langsung saja ke form rumah ya. Kita langsung saja coba tampilkan reportnya. Nah, seperti ini. Kita tampil kode rumah, harga. Dan yang ketiga yaitu ada form
kredit ya sebagai relasinya. Kita coba tampilkan aja reportnya. Nah, seperti ini. Relasinya menggunakan combo box tadi ini dan tanggal ya. Dan kita langsung aja ke form parameternya transaksi kredit. Nah, seperti ini tampilannya. Misalnya kita ingin memasuki atau memilih bulan 1 dengan kode rumah 121. Coba. Nah, seperti ini. Form dari parameter transaksi kredit. Dan nama Jose, uang muka. Nah, ini dikurang ya. Ini bulannya. Ini tadi pengurangan antara harga dan uang muka ya. Ini tadinya 170 juta. Dan kode rumah 121 tadi kita pilih ya. Coba kita tampilkan yang lain. Berdasarkan bulan, misalnya kita memilih bulan 3. Kode rumah 17 ya. Kita seperti ini, Herman ya. Nah, Herman di sini. Kita langsung saja ke project yang kedua. Setelah selesai tadi saya tes, ini project yang kedua. Kita ini di sini kita lihat dulu database-nya di command prompt. Kita menggunakan DB Koperasi, terus DB, oh ini salah ketik ya, DB Koperasi. Nah, seperti ini kita lihat tabelnya sama, ada login, ada jenis ini login sebagai login adminnya, nasabah dan transaksi. Kita coba lihat deskripsikan. Jenis ada ya, nasabah ini sebagai induknya 2 tadi, jenis nasabah ini sebagai relasinya, transaksi ya. Oh salah, maaf, tes transaksi. Nah, seperti ini relasinya. Nomor faktur, ada ID nasabah, kode pakai, tanggal transaksi, nih jumlah pakai bulan lalu dan bulan ini. Nah, inilah relasi berdasarkan ID nasabah dan kode pakai. Nah, langsung saja ke formnya. Ini pertama ada nasabah, sama codingnya dengan yang pertama tadi, nasabah tadi. Sini ada simpan, ada cari, ada hapus, ada edit ya. Ini ada cetak. Inilah tampilan reportnya ya, seperti ini. Sama saja, cuman berbeda letak file dan atau nama file dan nama database-nya ini. Yang kedua ada form jenis pakai. Sini sama saja codingnya. Lihat sama. Ini form reportnya. Ini jenis pakai. Ini lihat yang form relasinya. Lihat codingnya ya. Ini juga menggunakan Combo Box sebagai relasinya. Ini ID nasabah dan kode pakai ya. Ini
cari berdasarkan nomor faktur atau namanya nanti. Nah, ini coding untuk reportnya, dan kita lihat inilah bedanya. Ini dia berdasarkan parameternya berdasarkan tahun dan ID nasabah ya. Nih, kita lihat codingnya. Nih, hampir sama dengan yang tadi, tapi ini dia berdasarkan tahun dan ID nasabah. Nah, ini codingnya. Ini untuk coding tahunnya, kita lihat cari senior dari tanggal transaksi, dari tabel transaksi diambil tanggal transaksi, diambil tahunnya, dan ini untuk ID nasabahnya ya, parameter ID nasabah. Nih query-nya kita lihat kan ya, sama dia menambahkan beberapa file juga tadi untuk menampilkan report kita. Kita lihat query-nya ya, ini dia total tarif seperti ini ya. Jika ada yang kurang ngerti nanti bisa komen di bawah ya. Nih, berdasarkan tahun dan ID nasabah, total tarifnya. Kita lihat sini tuh, kita pakai bulan lalu tambah pakai bulan ini ya. Langsung saja kita jalankan formnya. Coba kita jalankan ya. Ini nah, ini tampilan menu ya. Coba tampilkan saja langsung reportnya ya. Nah, ini tampilan dari report nasabahnya. Mana tidak beda jauh dengan project kredit tadi. Ada nasabah, nama dan alamat. Coba kita yang kedua, yaitu ada form jenis pakai. Langsung saja kita lihat codingnya atau reportnya. Ini kode pakai, jenis pakai, tarif per ya, dan form relasi. Kita lihatkan langsung report ya. Nah, ini nomor faktur, ID nasabah, kode pakai, tanggal, bulan lalu, jumlah bulan lalu, jumlah bulan ini, dan yaitu ya ada form parameternya ya. Kan tahun, coba kita misalnya 2019, kita masukkan misalnya 23 ya di nasabahnya gitu. Nah, seperti inilah tampilannya. Misalnya jumlah bulan ini tambah jumlah bulan lalu, kan total tarif 22.000 misalnya. Ini tahunnya 2019, ini ID nasabahnya 23. Coba kita ganti dengan 2020, misalnya satu inilah. Nah, ini bedanya 2020 ini ID nasabah 111 ya, total tarifnya 40.000 sama. Nah, seperti itulah cara menampilkan report berdasarkan parameter dan report formnya. Itulah tadi
Dan cukup sampai di sini video saya pada kali ini. Apabila kawan-kawan ada kurang paham atau kurang jelas, bisa tanyakan di komentar bawah, kolom komentar bawah. Dan saya akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah kurang jelas dalam menjelaskan video ini atau project ini. Jika kawan-kawan ingin tanya, silahkan komentar di bawah. Saya akhiri, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.